Selamat pagi Bu Ros dan selamat pagi teman-teman. Pada presentasi hari ini, Dea dan kelompok akan menjelaskan tentang aspek kultur dalam pendidikan multikultural. Bersama kelompok kami, saya Diana Tania, NRP 16130180001 dan Sherina NRP 16130170001 dan Zari Novita NRP 16130170010. Pokok pembahasan hari ini ada dua, yaitu yang pertama pendidikan multikultural dan yang kedua aspek kultur dalam pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghilangkan diskriminasi dan memberikan pendidikan tanpa membedakan. Artinya, menghilangkan segala bentuk ketidakadilan akibat adanya perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan multikultural menurut Bank Guy Grant dan Shelter 1995, 2001, dan 2002 berpendapat bahwa gerakan pendidikan multikultural itu adalah gerakan untuk mereformasi lembaga pendidikan agar memberikan peluang yang sama kepada setiap orang tanpa melihat asal-usul etnis, budaya, dan jenis kelamin untuk sama-sama memperoleh pengetahuan, kecakapan atau skill, dan sikap yang diperlukan untuk bisa berfungsi secara efektif dalam negara dan bangsa, dan masyarakat dunia yang beragam etnis dan budaya. Pendidikan multikultural sebuah proses pembiasaan, pemberian, bimbingan, dan pengondisian agar mental atau karakteristik anak dapat terbiasa hidup dalam keberagaman. Dalam pendidikan multikultural ini dapat membantu anak untuk bisa terbiasa hidup dalam perbedaan dan juga melatih anak untuk bisa menghargai dan menghormati akan adanya perbedaan yang ada di Indonesia ini. Pendidikan multikultural membantu anak untuk meningkatkan kepedulian, menumbuhkan rasa menghormati, dan menghargai berbagai macam perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Gursky menyebutkan 3 tujuan utama pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu meniadakan diskriminasi pendidikan, yaitu memberikan peluang kepada seluruh peserta didik. Artinya, dapat memberikan kesempatan yang sama untuk semua peserta didik tanpa membedakan adanya perbedaan etnis, budaya, suku, atau agama, atau juga status sosial. Yang kedua, menjadikan anak untuk bisa mencapai prestasi akademik. Pendidikan multikultural ini juga dapat membantu anak untuk bisa meningkatkan prestasi anak. Yang ketiga, yaitu anak sadar sosial dan aktif sebagai warga masyarakat lokal, nasional, dan global. Tujuan dan prinsip menurut Gursky. Pertama, setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasinya. Dengan berbagai macam latar belakang dari siswa, mereka memiliki hak yang sama untuk dapat mengembangkan prestasinya. Yang kedua, siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir kritis. Yang ketiga, mendorong siswa untuk ikut berperan aktif. Yang keempat, mengakomodasikan semua gaya belajar siswa. Yang kelima, mengapresiasi kontribusi kelompok. Yang keenam, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok yang berlatar belakang berbeda. Artinya, ketika anak memiliki kelompok dengan latar belakangnya berbeda-beda, anak dapat menghargai dan juga menghormati perbedaan tersebut. Yang ketujuh, menjadi warga negara yang baik. Artinya, ketika anak belajar pendidikan multikultural, maka anak akan dapat belajar menghargai perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan itu menjadi satu kesatuan. Yang kedelapan, belajar menilai pengetahuan. Yang kesembilan, mengembangkan identitas etnis nasional dan global. Yang ke-10, mengembangkan keterampilan dalam mengambil keputusan dan analitis
kritis untuk menentukan pilihan yang tepat. Selanjutnya menurut Randall, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh latar belakang peserta didik baik dalam keberagaman suku, ras, agama, dan budaya, yang pada akhirnya anak mendapatkan pengetahuan mendasar tentang keberagaman budaya yang ada di sekitar mereka. Pendidikan multikultural juga suatu tatanan bagi masyarakat yang tidak dapat dipisahkan, sehingga perlu diterima tanpa melihat adanya perbedaan satu dengan yang lain, dan bersifat demokratis sehingga dapat melakukan keberlangsungan hidup bersama dengan masyarakat di sekitarnya, dan mampu menegakkan hukum serta keadilan yang ada di lingkungan tersebut. Adanya perasaan bangga dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, serta melakukan kehidupan bersama sebagai dasar yang benar. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengajak anak untuk berperilaku yang sesuai dalam menghadapi perbedaan dan keterampilan, dengan tujuan agar anak mampu menerima keberagaman yang ada di sekitarnya nanti. Yang kedua, PAUD sebagai lembaga dalam merancang kegiatan, yaitu penanaman pendidikan multikultural sejak dini. Pendidikan anak usia dini itu sebagai tempat anak di mana dapat mempelajari keberagaman yang ada di sekitarnya, sehingga anak mendapatkan ilmu dasar tentang pendidikan multikultural atau keberagaman yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini. Di sini pendidikan mampu mempersiapkan pembelajaran ataupun media yang bersifat multikultural. Tujuannya agar anak dapat menyesuaikan perilaku sosialnya. Nah, di sini penyesuaian sosial itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penampilan nyata. Jadi, penampilan nyata ini anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya secara nyata, tampak gitu loh. Terus yang kedua, penyesuaian diri dalam kelompok. Di sini anak mampu bekerja sama dan memahami sikap dan menerima kelompok dan peraturan yang ada di kelompoknya. Jadi dalam kelompok itu kan bermacam-macam anak kan, dan bermacam-macam pemikiran, bagaimana anak dapat bekerja sama dalam kelompok tersebut. Yang ketiga itu sikap sosial. Di sini anak mampu berpartisipasi dalam bentuk sosial seperti berbagi maupun menghargai perbedaan yang ada di sekolahnya. Jadi anak mampu berbagi tanpa memandang atau melihat perbedaan yang ada di sekitarnya. Terus yang keempat, kepuasan diri. Di sini sikap dan tindakan anak sebagai anggota maupun kepala atau ketua dalam suatu kelompok. Jadi anak mampu bekerja sama dengan anggota lainnya. Selanjutnya adalah aspek kultural dalam pendidikan multikultural. Jadi di sini adalah aspek kunci untuk yang harus ada di pendidikan multikultural, yaitu tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi. Maksudnya di sini adalah pembelajarannya itu tidak bersifat diskriminasi terhadap setiap anak-anaknya. Terus tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis, dan jenis kelamin. Itu sudah jelas ya. Terus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya seperti pakaian, musik, maupun makanan kesukaan. Jadi ini menumbuhkan kepekaan maksudnya adalah anak itu diajarkan untuk saling mengenal tentang budaya, tentang perbedaan budaya, misalnya budaya yang satu dengan yang lainnya. Nah, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati baik individu ataupun kelompok dalam masyarakat di lingkungan. Jadi, sikap ini tuh perlu diajarkan kepada anak sejak dini supaya nanti dia tuh kalau berteman sama orang itu tidak melihat ras, etnis, dan budaya, tetapi semuanya itu mau menjadi temannya. Jadi, dia mau berteman dengan semuanya. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan entitas. Jadi perbedaan entitas ini bisa bukan hanya dari fisiknya saja, tetapi juga dari ras, etnis, latar belakang, dan macam-macam. Nah, ini kalau misalnya anak mampu mengakui perbedaan dari entitas tersebut, akhirnya anak itu dapat rukun dengan sesamanya. Jadi anak itu mengakui kalau misalnya kita ini ada perbedaannya. Kalau misalnya anak itu sudah mengakui, akhirnya anak itu lebih rukun dan lebih kayak menghormati satu sama lain.
Nah, akhirnya dalam aspek kultural ini perlu menanamkan yaitu nilai moral dan agama. Jadi sikap apa aja yang perlu diberikan kepada anak, yaitu dalam pendidikan multikultural itu, yaitu sikap empati, menolong, sopan, menghormati, rendah hati, santun, adil, mengenal hari besar agama, bukan hanya punya dirinya sendiri, maksudnya agamanya masing-masing, tapi juga agama anak lain. Terus toleran terhadap agama dan mengenal nilai agama. Seperti itu. Jadi ini aspek-aspek yang perlu disampaikan atau diajarkan kepada anak usia dini dengan tujuan supaya anak itu mengalami pembiasaan sejak dini. Nanti kalau misalnya sudah biasa, akhirnya terbentuklah menjadi karakternya nanti. Oke, selanjutnya adalah keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru. Jadi kita sebagai pendidik nanti, kita tuh perlu memiliki keterampilan dengan tujuan supaya pendidikan multikultural itu dapat tersampaikan kepada anak dengan baik. Nantinya anak itu dapat menerapkan, dapat memahami tentang diversity atau keberagaman. Akhirnya kita tuh harus mempunyai keterampilan tertentu supaya tujuan itu dapat tercapai. Jadi yang pertama yaitu mampu mendidik dengan berbagai cara sehingga membuat kelas menjadi menarik. Jadi itu guru itu harus merancang suatu kegiatan di mana anak itu dapat mengingat kegiatan tersebut sehingga menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi anak gitu. Yang kedua, menghargai dan menyayangi masing-masing anak dengan adil. Jadi di sini maksudnya guru itu tidak melakukan diskriminasi maupun favoritism kepada anak. Favoritism itu guru terlalu sayang pada satu anak tertentu gitu. Nah, ini tuh supaya anak itu bisa mencontoh si guru ini. Jadi karena kita nantinya sebagai guru itu adalah role modelnya anak. Jadi kalau misalnya kita menghargai dan menyayangi anak-anak dengan adil, nanti anak-anak itu juga melakukan hal yang sama. Yang ketiga, memperhatikan, mendengarkan, dan mengajukan pertanyaan supaya anak dapat mengeluarkan ide kreatifnya. Jadi mengajak anak itu berpikir secara mandiri, maksudnya konstruktivisme, pembentukan pengetahuan secara mandiri. Jadi contohnya misalnya ada anak yang berpuasa, jadi guru tanya, loh jadi gimana kalau misalnya ada anak yang berpuasa? Jadi anak itu diajak untuk berpikir, oh berarti tidak boleh makan di depan anak yang berpuasa, contohnya seperti itu. Nah, yang keempat, jujur, adil, menaruh kepercayaan kepada anak untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi di sini maksudnya guru tuh mengenalkan perbedaan itu sendiri, terus guru tuh jujur dan mengatakan dengan cara yang tepat. Contohnya, misalnya ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Guru tuh tetap mengatakan dengan yang sebenarnya, tetapi tetap adil gitu. Jadi anak itu tetap diajarkan untuk walaupun kita berbeda warna kulit atau dan lainnya, tetapi kita ini harus saling menyayangi seperti itu. Terus yang kelima, melakukan tindakan sebagai teman. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana pendidik itu meluangkan waktunya kepada anak bila anak itu masih ingin bertanya kepada guru dan memastikan kalau anak itu sudah memahami tentang informasi yang sudah disampaikan itu tadi, sehingga tujuannya itu akhirnya keterampilan dan pengalaman anak itu dapat meningkat. Selanjutnya adalah prinsip pendidikan multikultural. Dengan tujuan supaya dapat mencapai aspek kultural tersebut, maka kita perlu menyesuaikan dengan prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama adalah pemilihan materi pembelajaran harus terbuka secara budaya dan didasarkan pada siswa. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah guru itu perlu mempelajari lingkungannya anak ya, lingkungan yang nanti akan dihadapi oleh guru, yaitu lingkungan anak itu kan mempunyai keragaman budaya. Nah, itu guru perlu mempelajari keragaman budaya tersebut dengan tujuan supaya nanti guru itu memberikan materi pembelajaran yang sifatnya tidak diskriminatif atau anti-bias gitu. Yang kedua, yaitu isi materi dalam pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Nah, kan kita tadi sudah bahas, jadi mana nanti anak-anaknya itu pasti mempunyai keragaman, kan ada keragaman budaya. Nah, akhirnya kita tuh perlu memberikan dalam materinya itu harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok supaya mengetahui itu ya, perbedaan dan persamaannya. Jadi contohnya itu misalnya kalau misalnya perbedaan itu misalnya cara beribadatnya itu berbeda. Kalau misalnya persamaannya itu adalah
sama-sama diajarkan untuk saling menyayangi satu sama yang lain gitu. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran yang dipilih harus sesuai dan memenuhi kebutuhan anak dalam keragaman budaya. Jadi itu memenuhi kebutuhan anak itu disesuaikan dengan kebudayaannya anak. Tetapi tidak hanya kebutuhannya anak itu satu, maksudnya hanya satu budaya saja, tetapi anak itu juga dikenalkan dengan beragam budaya. Misalnya budaya teman-temannya dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, pengajaran. Semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Jadi di sini maksudnya adalah kan tugas perkembangan anak itu ada 2 cakupan. Jadi yang pertama adalah identitas individu. Identitas individu itu maksudnya mempelajari tentang anak itu sendiri atau diri sendiri. Jadi contohnya misalnya agamaku, etnisku, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah identitas budaya. Kalau misalnya identitas budaya ini maksudnya adalah mempelajari pembelajaran atau tentang budaya yang ada di lingkungan sekitar anak. Jadi mempelajari bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga yang ada di lingkungan sekitarnya anak. Melalui kegiatan yang bisa mendukung anak itu contohnya misalnya mengajak anak untuk membaca, menulis, dan lain sebagainya ya. Berdiskusi dan sebagainya. Supaya anak itu mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang banyak, yang melimpah dengan tujuan supaya anak itu dapat mencapai yang aspek kultural tadi, yaitu anak itu dapat bertoleransi dengan sesamanya. Sekian presentasi dari kami, yaitu Dea, Zarin, dan Sherina. Kelompok mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan.